terdampak banjir di wilayah Garut, yaitu Desa Cinta, Kampung Kondre, dan sekitarnya dengan total sebanyak 2.098 keluarga. PLN akan melakukan pemulihan listrik di lokasi terdampak banjir jika seluruh jaringan listrik baik di sisi warga maupun PLN sudah dalam kondisi kering dan siap dialiri listrik. Selain itu, PLN dan tokoh masyarakat juga harus menandatangani berita acara penyalahan listrik. PLN terus memantau perkembangan situasi di lokasi-lokasi yang terdampak maupun berpotensi banjir. PLN juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap bahaya kelistrikan di musim hujan dan banjir. Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status tanggap darurat bencana untuk Kecamatan Sukawuning dan Karangtengah di Garut, Jawa Barat akibat terdampak banjir bandang. Status tanggap darurat bencana akan berlaku selama 7 hari. Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status tanggap darurat bencana yang berlaku selama 7 hari ke depan. Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menyatakan, selama masa tanggap darurat ia akan berupaya melakukan penanganan pasca bencana, salah satunya membersihkan rumah warga dan memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan. Kecamatan Karangtengah merupakan wilayah yang paling terdampak. Di wilayah itu setidaknya terdapat 200 kepala keluarga terdampak, sebanyak 53 kakak atau 220 jiwa mengungsi. Selain itu, terdapat 5 jembatan yang rusak akibat diterjang banjir bandang. Lahan pertanian warga juga terdampak banjir. Di Kecamatan Sukawuning terdapat 15 kepala keluarga atau 65 jiwa dilaporkan mengungsi. Di wilayah itu dilaporkan terdapat 3 rumah terdampak, 107 unit rumah rusak ringan, 1 unit rumah rusak sedang, sementara 100 hektar sawah juga terdampak banjir bandang tersebut. Sementara itu banjir di Kabupaten Hulu dan Sungai Tengah Kalimantan Selatan terus meningkat seiring tingginya intensitas curah hujan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengumumkan status siaga 1 banjir. Kancung buat kelewat banjir yang merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan sejak beberapa hari lalu masih belum surut. Tinggi banjir semakin meningkat seiring meningkatnya intensitas hujan sejak Minggu dini hari. Pemerintah setempat mengumumkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam situasi siaga 1 banjir. Posko itu telah didirikan di Stadion Murah Akal Barabai untuk memudahkan koordinasi pemerintah dengan berbagai unsur relawan yang membantu proses penanganan banjir serta menyiapkan segala kebutuhan konsumsi ratusan pengungsi yang ada di beberapa kawasan pengungsian. Hingga Minggu sore waktu Indonesia Tengah, banjir telah meluas ke halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan peristiwa menganiaya di Papua akan menjadi kasus yang tidak untuk diselesaikan. Menko Polhukam menyebut pihaknya sudah berkali-kali melakukan rapat dengan Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus HAM berat tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah diputuskan oleh Komnas HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Penyelesaian itu dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tersebut ke Mahkamah Agung dengan Pengadilan HAM untuk diputuskan. Sebelumnya, Jaksa Agung Sanifia Burhanuddin mengatakan akan melakukan penyidikan umum untuk mempercepat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat saat ini. Penyidikan tersebut dapat dilakukan untuk menyempurnakan penyidikan yang sudah dilakukan Komnas HAM. Selain itu, kebijakan ini dapat memecahkan kebutuhan dalam menuntaskan kasus HAM berat yang selama menunggak dan tidak ada perkembangannya. Burhanuddin juga menambahkan penyelidikan dalam perkara HAM berat belum memeriksa saksi kunci dan juga belum menemukan dokumen yang memperjelas unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Daman menjelaskan peristiwa Pinai yang terjadi pada 7 hingga 8 Desember 2014 mengakibatkan 4 warga sipil berusia 17 hingga 19 tahun meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka penganiayaan sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Putusan ini dibuat melalui sidang paripurna khusus Komnas HAM. Jaksa Agung Sanifia Burhanuddin telah membentuk tim khusus penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat dengan melakukan penyidikan umum. Jaksa Agung optimis melalui penyidikan umum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan.
Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atas 12 kasus pelanggaran HAM berat dan berkas sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin akan mengambil kebijakan penting yakni tindakan hukum untuk melakukan penyelidikan penuh perkara pelanggaran HAM berat saat ini guna menyempurnakan hasil penyelidikan Komnas HAM. Jaksa Agung optimis bahwa melalui penyidikan umum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan. Hasil penyelidikan Komnas HAM saat ini belum menemukan alat bukti yang cukup untuk menduga seseorang berdasarkan suatu peristiwa sebagai pelaku kejahatan HAM berat. Maka dari itu dalam upaya membuka penyelidikan ini Kejaksaan Agung telah membentuk tim khusus untuk dugaan pelanggaran HAM berat. Dasar penyidik khusus tersebut tengah memverifikasi sejumlah kasus pelanggaran HAM dari Komnas HAM. Sebelumnya terdapat 4 kasus HAM berat pada masa kini atau setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu peristiwa Wasio 2001, peristiwa Jambu Kelpok di Aceh 2003, peristiwa Wamena 2003, dan peristiwa Banyai 2014. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Asfinawati meminta pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Semua pelaku kejahatan kemanusiaan harus mendapatkan hukuman setimpal dan tidak pantas diampuni. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI kembali mengeluarkan pernyataan keras mengenai penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ketua YLBHI Asfinawati menegaskan semua pelaku kejahatan kemanusiaan harus mendapatkan hukuman setimpal dan tak pantas untuk diampuni. Menurut Asfinawati, kasus pelanggaran HAM berat harus segera disidik karena sudah terlalu lama dan banyak memakan korban. YLBHI juga menuntut konsistensi pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Kejaksaan Agung selaku alat negara juga dituntut membuat dakwaan yang sempurna untuk para pelaku. Asfinawati menilai Kejaksaan Agung harus memastikan proses persidangan tidak menjadi alat impunitas atau pengampunan. Selain itu, YLBHI juga menyoroti perlindungan korban, keluarga korban, dan saksi. Ketua YLBHI mengatakan hukuman pidana tak cukup menjerat para pelaku pelanggaran HAM. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan dan pemulihan nama seluruh korban berikut keluarganya. Sejumlah informasi lainnya akan kami sampaikan sesaat lagi. Tetaplah bersama Klik Indonesia. Tot, kasih bayar tot. Kadir nalo. Kadir. Pelatihnya udah pemain baru lah.
Inversi gitu.
Kita